Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kita masih dalam kelanjutan membacakan kitab Al-Usul As-Salatah, 3 pokok yang utama bagi seorang muslim, yang tentunya semua ini berkaitan dengan akidah. Ya, akidah yang penting bagi seorang, dan ini berkaitan pula dengan pertanyaan dalam kubur. Kita masuk dalam ucapan beliau selanjutnya. Berkata penulis rahimahullah, wa dalil qaulu ta'ala, dan dalil dalam hal-hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu tentang pertanyaan man rabbuk, kemudian dijawab Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabbi, atau warabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan seterusnya. Di sini ada dalil, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan yang ada dalam surat Al-Fatihah dan pada surat yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Wa kullu ma siwallah alam. Ini penting untuk diketahui. Setiap apa yang selain Allah itu alam. Alam itu adalah makhluk. Jadi kalau kita bahasakan lebih ringkas, segala sesuatu selain Allah namanya makhluk. Jadi Allah itu satu saja, esa, tidak ada 2 atau 3. Allah itu satu. Jadi selain Allah namanya makhluk. Termasuk alam semesta ini makhluk. Seperti ada bintang, ada matahari, ada bulan, kemudian ada gunung, kemudian langit, ada udaranya. Itu semuanya alam. Manusia itu alam namanya. Itu makhluk semuanya. Nah, kalau kita tahu seperti ini, nanti akan konsekuensinya akan baik bagi peribadahan hamba kepada Allah. Ya, kita lihat. Wa ana wahidun min dalikal alam. Kata Syekh di sini yang menulis ini, katanya saya termasuk satu dari alam itu, yaitu saya ini termasuk dari makhluk-makhluk yang ada. Kata Syekh penulis tadi. Wa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbuk, atau bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Jadi orang bertanya, kamu bilang Rabbmu ada, dengan apa engkau mengenalnya? Pasti pertanyaan itu ada. Orang-orang yang kritis pasti bertanya demikian. Kamu mengatakan Rabbmu ada, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Nah, iya. Faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Jawabannya, dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah yang bisa dilihat di alam ini. Ayat-ayat itu artinya tanda-tanda. Jadi kalau kita melihat matahari, itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti Allah ada. Kalau kita melihat hujan yang turun, juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan Allah itu ada. Di sana ada ayat-ayat yang kita sebutkan pula kan, ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ketika membacanya, mendengarnya, kita tahu bahwa ini tidak ada yang bisa membuat, tidak ada yang bisa berucap kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayatnya. Baik. Wa makhluqatihi, ya makhluk-makhluknya. Berapa banyak jenis hewan, Mas? Berapa banyak jenis hewan? Kalau
Jangkrik itu mas, itu kan binatang kecil ya. Coba binatang itu besar, lebih besar dari kita. Meteni apa ora mas? Meteni. Matanya melotot. Itu kalau jadi lebih besar dari kita aja udah meteni itu. Berbagai macam jenis binatang mas. Kalau tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menciptakan, itu nggak mungkin lah. Masing-masing binatang itu punya cara hidup sendiri-sendiri. Ada yang cara hidupnya membelah diri. Ada nggak mas? Binatang yang hidup membelah diri. Jadi berkembang biaknya itu dengan membelah diri. Ada yang berkembang biak dengan apa? Bertelur dulu, bernetes. Ada yang berkembang biak itu apa? Langsung melahirkan. Jenis-jenisnya. Ada yang hidupnya di air, tapi kalau mau bertelur ke darat dulu. Ini Pak. Ada yang hidupnya di udara, di darat, tapi kalau mau berkembang biak lari dulu ke airnya. Netesnya di air. Apa gue? Nyamuk. Nah, iya, macam-macam jenisnya. Nah, itu kalau nggak ada yang mengaturnya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Laron tuh Pak, laron tahu, laron Pak. Bisa bayangkan ya, kok musim hujan baru muncul? Dan selama ini nanti, antum bisa pernah berpikir nggak? Kan makhluk hidup itu kan, kalau hidup itu kan, yang kita tahu itu kan berkembang, terus nampak, berkembang, nampak. Laron ya Pak. Musim hujan baru muncul, munculnya oke, banyak. Nanti kalau nggak musim hujan, wis rano. Berarti dia tuh bertahan hidup di mana kira-kira? Di tanah ya. Tapi bertahan hidupnya kayak apa coba? Makan apa di dalam, kemudian juga bertahan pakai apa begitu loh. Pernah diteliti oleh manusia nggak orang? Kira-kira kehidupan laron itu. Wallah alam, kalau para ahli pakar pernah menelitinya wallah alam. Ya, tapi saya melihat seperti itu juga. Kok bisa? Kalau nggak ada yang mengaturnya, nggak mungkin mas. Nggak mungkin. Laron itu. Nah, itu binatang saja ya, makhluk. Berarti ada kekuasaan di sana, ada yang mengatur. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah adanya siang, adanya malam, adanya siang. Sekarang malam dan siang itu bergantian terus, teratur lagi. Teratur. Salam. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Juga teratur dia. Beredarnya, perputarannya, bergantinya siang dan malam. Malam hari ada bulan, siang hari ada matahari. Kalau nggak ada yang mengaturnya itu nggak mungkin. Ngasih sama mbah-mbah itu nggak mampu, mbah-mbah itu nggak mampu. Tahu mbah-mbah itu mas? Yang mbah-mbah itu yang mbah-mbah kuhan ya, itu tidak mampu mereka. Kita baca keterangan ya, itu bagus baca keterangan sehingga kita bisa mengerti apa maksud dari ucapan penulis ini. Dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala rahimahullah, istadalla al-muallif rahimahullah li kaunillah subhanahu wa ta'ala. Penulis mengambil dalil semoga Allah merahmati beliau kepada kaun, yaitu keadaan Allah subhanahu wa ta'ala murabbiyan li jami'il khalq, yaitu Allah memelihara kepada seluruh makhluknya. Allah yang memelihara mereka. Biqauli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam ini, pemelihara alam ini. Ya. Baik. Al-Fatihah ayat kedua, yakni maksudnya al-wasfu bil kamal wal jalal wal azamah atau wal azamah lillahi ta'ala wahdah. Sifat yang sempurna
yang mulia, yang agung milik Allah yang maha tinggi saja. Jadi sifat alhamdu yang dipuji itu adalah menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat kemuliaan bagi Allah, dan sifat keagungan bagi Allah saja. Itu alhamdu, yaitu yang dipuji. Yang dipuji itu demikian. Kemudian disebutkan oleh Syekh Utsaimin, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, yang memelihara alam ini, murabbihim bin ni'am. Allah memelihara mereka dengan nikmat-nikmat. Kalau manusia kan jelas, manusia itu kan manusia yang berakal ya, yang punya akal budi. Dia pasti merasakan adanya apa? Nikmat. Saya nggak tahu kalau binatang itu, apakah seperti itu pula merasa? Iya. Tentunya manusia, karena memang di sini pembicaraan ayat ini ditunjukkan pada manusia. Adapun makhluk-makhluk yang lain itu sebagai bentuk hikmah, contoh hikmah bahwa Allah itu zat yang maha kuasa, zat yang menciptakan, zat yang memiliki. Tetapi ayat-ayat yang disampaikan kepada kita ini itu ditujukan kepada manusia yang mereka berakal, yang dibebani oleh syariat. Paham ya Mas ya? Jadi peraturan-peraturan dalam Al-Quran itu ditunjukkan pada jin dan manusia. Kalau kita tidak boleh makan apa Mas? Makan semut mamanya. Manusia dilarang makan apa? Semut, dengan sengaja ya maksudnya. Tetapi burung boleh makan semut. Tidak ada masalah karena mereka tidak dibebani syariat. Iya Bang ya? Ini contoh saja misal. Berarti ayat-ayat ini sebenarnya pembicaranya kepada kita semua. Ya, baik. Kemudian wa khaliqihim, dan Allah itu atau wa khaliquhum wa malikuhum, Allah itu yang menciptakan mereka dan yang menguasai mereka. Wal mudabbiru lahum kama syaa azza wa jalla, dan Allah yang mengatur untuk mereka sebagaimana yang Allah kehendaki, zat yang maha perkasa lagi maha mulia. Berarti Rabbil alamin Mas, kita ulangi sedikit. Itu maknanya adalah Allah memelihara mereka dengan nikmat-nikmatnya. Allah telah menciptakan mereka, Allah yang menguasai mereka, Allah yang mengatur mereka sebagaimana Allah kehendaki. Itu Rabb alamin. Jadi ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil alamin, yang pertama alhamdulillah adalah sifat yang sempurna bagi Allah, sifat yang mulia dan menunjukkan keagungan milik Allah. Kemudian Rabbil alamin menunjukkan kepada Allah itu yang memelihara kita dengan nikmat-nikmatnya, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur sesuai dengan Allah. Kemudian kalimat yang kedua al-alam. Al-alam seperti bahasa Indonesia Mas ya, alam semesta. Tapi bahasa Arab agak sedikit dimatkan al-alam ya, agak dipanjangkan sedikit. Ya. Sama maknanya, alam ini. Yaitu alam ini adalah makhluk. Baik itu udara, baik itu angin, baik itu hujan, itu makhluk namanya. Ada makhluk yang bernyawa, ada makhluk yang tidak bernyawa. Ada makhluk hidup, ada makhluk yang mati. Maksudnya benda mati. Makhluk semuanya. Baik. Kemudian disebutkan di sini, kullu ma siwallah. Alam itu setiap sesuatu selain Allah. Segala yang selain Allah namanya alam. Berarti Allah bukan dinamakan alam, tapi pemilik alam ini. Ya. Wasummu alaman, dinamakan dengan alam li'annahum alama an khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim fa fi kulli syai'in ayatun lillah tadullu ala annahu wahidun. Dinamakan dengan alam itu karena mereka itu sebagai tanda atas penciptaan mereka.
atas menguasai mereka, yang mengatur mereka, maka dalam setiap sesuatu itu ada tanda-tanda bagi Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu satu saja. Jadi alam-alam itu merupakan tanda bahwa Allah itu satu saja. Karena semua itu alam, yang satu itu namanya apa? Satu namanya Allah, yaitu Rabb, yaitu Khalik, Sang Pencipta. Ini cara mengenal Allah ya. Kita jangan sampai cara mengenal Allah itu sebagai mana orang-orang yang berbuat-buat tanpa dasar ya. Cara mengenal Allah itu mereka kadang-kadang mengosongkan jiwanya. Nanti sudah kosong jiwanya, baru mencari-cari Allah. Nah, kalau yang masuk jin bagaimana, Mas? Kalau mengosongkan jiwa kemudian jin yang masuk gimana coba? Ya kacau. Padahal jiwa itu nggak boleh dikosongkan. Jiwa itu penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa anal mujib bihada wahidun min dalikal alam. Sedangkan saya termasuk orang yang mujib, yang menjawab dengan ini bahwa yang satu dari alam itu, bahwa saya ini menjawab bahwa diri saya, kata penulis, bagian dari alam itu. Jadi penulis ini juga mengatakan saya sendiri bagian dari alam. Ya, alam. Wa in kana rabbi wajaba alayya an a'budahu wahdah. Ya. Dan apabila Rabb, itu Rabbku, kata penulis, telah mewajibkan atas aku untuk aku beribadah kepadanya saja. Baik, ini yang pertama, kalimat alam sudah disebutkan juga. Kemudian berikutnya kalimat penulis, bima arafta rabbaka, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Dengan apa? Idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, bi ayyi syai'in arafta Allah azza wa jalla, dengan sesuatu apa yang kalian atau kamu mengetahui Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Qila atau fakul, dikatakan atau mengatakan, katakanlah, araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi, aku mengenal Allah itu dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Masya Allah. Adakah manusia ini yang sama persis di dunia, Mas? Saya mau tanya. Kalau antum bilang ada, mana dalilnya? Pasti ada yang membawakan dalil tentang apa? Manusia yang sama di televisi, ya, begitu ya. Ada yang terkenal, kemudian di sana ada manusia yang tidak terkenal, kemudian dicocokkan dengan terkenal. Mirip-mirip, tapi tidak sama. Itu makhluk, Mas. Menunjukkan Allah itu maha kuasa. Orang itu saja tidak sama, walaupun banyak. Ya. Kemiripan ada, tapi tidak sama. Kemudian al-ayat dalam makna jam'u ayatin, jamak dari kalimat ayatin, ayat. Wahya al-alamatu ala syai' allati tadullu alaihi wa apa ini? Tubayyinuhu, ya. Baik. Yaitu tanda atas sesuatu yang menunjukkan atasnya dan menjelaskannya, ya. Itu namanya al-ayat. Ayat itu artinya tanda bagi sesuatu yang menjelaskan atasnya dan menunjukkan padanya. Ayat. Contoh misalnya ayat seperti ini, tanda. Seorang duduk di soft ini, sering dia duduk di sebelah kanan, soft. Dan dia sering menggunakan surban. Suatu saat dia taruh surbannya di situ. Kemudian dia pergi. Ada orang datang, itu si fulan. Si fulan namanya Abdul Razak. Kenapa kamu tahu? Tandanya itu ada surbannya di situ. Ya. Surban ini sebagai tanda bahwa orang yang ada di situ siapa? Abdul Razak.
Oke? Itu tanda namanya. Yang menunjukkan demikian, menjelaskan. Baik, itu misal saja yang ada pada makhluk. Sedangkan Allah tentunya permisalan lebih banyak dan lebih tinggi. Permisalan Allah Subhanahu wa taala memisalkan sesuatu. Baik. Wa ayatullahi ta'ala nau'an. Sekarang kita bahas ayat-ayat Allah itu ada dua jenis. Disebutkan kauniyatun yang pertama, yang kedua syar'iyyatun. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah. Fal kauniyah, ayat-ayat kauniyah adalah hiya al-makhluqat. Itu makhluk-makhluk itu termasuk ayat-ayat kauniyah. Apa itu kaun, Mas? Kaun itu adalah apa yang ada di alam. Itu namanya kaun. Berarti ayat-ayat yang berkaitan dengan alam. Tanda-tanda yang berkaitan dengan alam, diantaranya apa? Makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya. Taib. Wa syar'iyyah, sedangkan ayat-ayat syar'iyyah itu hiya al-wahyu alladzi anzalahu Allahu ala rusulihi, yaitu al-wahyu. Wahyu itu apa yang datang dari Allah berupa firman-Nya, ucapannya yang turun, yang Allah menurunkan kepada para rasulnya. Wa ala hadza, dan oleh sebab ini yakunu qaulul muallif, yaitu keadaan ucapan penulis rahimahullah, semoga merahmati beliau, bi ayatihi wa makhluqatihi, yaitu mengenal Allah itu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Berarti ayat ada berupa kaun, yaitu makhluk, juga ayat berupa ayat syar'iyyah, yaitu berupa wahyu, itu kalam Allah yang Allah turunkan kepada para nabinya, para rasulnya. Itu wahyu namanya. Baik. Kemudian mimbabi atfil khas alal am. Jadi ucapan bi ayatihi wa makhluqatihi itu dari sisi bab mengatofkan, mengikutkan yang khusus kepada yang umum. Idza fasarna al ayati bi anna al ayat al kauniyah wa syar'iyyah. Maka kalau kita menafsirkan ayat, maka dia ada dua makna. Ayat kauniyah dan juga ayat-ayat apa? Syar'iyyah. Kalau kita mengatakan dengan kalimat ayat, berarti ada dua makna. Baik itu ayat kauniyah maupun ayat apa? Syar'iyyah. Au min babi atfil mubayyin wal al-mughayyar atau mughayyir. Atau bisa dari bab mengikutkan sesuatu yang mubayyin, yang mubayyin, yang jelas, atau yang berubah. Idza khassasna al-ayat bil ayati asyariyah, apabila kita mengkhususkan ayat-ayat itu dengan ayat apa? Syar'iyyah. Iya. Bisa juga berlawanan atau berubah, ya, itu maknanya. Bisa berlawanan dan berubah. Wa ala kullin, dan atas segala sesuatu, fallahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah yang maha perkasa dan maha mulia itu yu'raf, akan diketahui, bi ayatihi al-kauniyah, dengan ayat-ayat kauniyah, itu ayat-ayat berupa alam semesta ini, makhluk-makhluknya. Wa iya al-makhluqat al-azimah, yaitu makhluk-makhluknya yang besar. Wa ma fiha min ajaib as-sun'ah wa balik al-hikmah. Yang ada pada makhluk-makhluk yang besar itu ada suatu yang terasa keajaibannya dalam penciptaannya, dan ada luasnya hikmah dari penciptaan tadi. Seperti disebutkan apa tadi? Al-lail wan nahar, wasyams wal qamar. Bagaimana makhluk yang besar itu Allah ciptakan? Bagaimana makhluk yang berupa malam dan siang itu bisa berubah dengan pergantian yang teratur? Ada sesuatu yang sangat mengherankan di situ. Ada sesuatu yang besar hikmahnya, luas, jelas hikmahnya.
Wa kadzalika yu'raf bi ayatihi asyariyah, dan juga Allah diketahui dengan ayat-ayat syariah berupa wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya berupa apa? Kitab suci Al-Quran kepada siapa, Mas? Muhammad bin Abdullah SAW. Kemudian Zabur kepada Daud alaihissalam. Kemudian Taurat kepada Musa alaihissalam. Kemudian Injil kepada siapa? Kepada Isa alaihissalam. Dan beberapa suhuf berupa lembaran-lembaran, bukan berupa kitab, yang hanya berupa lembaran-lembaran yang diturunkan kepada apa? Ibrahim alaihissalam, dan sebelumnya kepada, dan juga kepada Musa setelahnya. Baik. Itu perkara-perkara yang wahyu. Kemudian wa ma fiha minal adl, yang ada pada ayat-ayat syariah itu dari bentuk keadilan. Wal istimal alal masalih wa daf'il mafasid, yang mencakup ayat-ayat syariah itu berupa keadilan, ya, dan mencakup kepada kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, dan menolak dari segala bentuk kerusakan-kerusakan. Itu ayat-ayat syariah yang ada dalam kitab-kitab suci itu merupakan keadilan yang mencakup kepada kebaikan-kebaikan dan juga menolak kepada kejelekan-kejelekan atau kerusakan-kerusakan. Berarti dengan ini kita simpulkan, ya. Berarti Al-Quran itu termasuk wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Berarti dalam Al-Quran itu berisikan keadilan dan mencakup kemaslahatan. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu mengajarkan kepada berbagai macam kemaslahatan manusia dan sempurna. Dan agama itu diturunkan untuk kemaslahatan. Ingat itu. Bukan untuk menyusahkan orang, bukan. Sedikit pun tidak. Allah tidak mendolimi. Menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada kita itu untuk kemaslahatan. Pasti ada jalan keluarnya. Segala macam bentuk kesulitan dan kepayahan, ada jalan keluarnya. Karena kemaslahatan itu. Kemudian juga menolak berbagai macam kerusakan-kerusakan, keburukan-keburukan. Itu ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau mau menjadi orang yang berbahagia di dunia, maka pelajarilah Al-Quran. Pelajarilah apa? Ayat-ayat Allah. Dengan keterangan oleh para ulama yang mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran. Apa maknanya? Apa pengamalannya? Maka penting untuk kita selalu thalabul ilm, belajar ilmu, agar kita menjadi orang-orang yang bisa lebih baik di kedepan harinya atau di akhirat nanti. Kemudian dikatakan di sini, wa fi kulli syai'in lahu ayat tadullu ala annahu wahid. Maka pada segala sesuatu itu bagi Allah ada tanda-tandanya dan menunjukkan atas bahwasanya Dia, Allah itu satu saja, tidak ada yang lebih dari satu. Allah itu satu saja. Wahdaniyah bagi Allah, sifat keesaan bagi Allah, ya. Dan karena oleh sebab itu kita hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja, karena sifat Allah yang Maha Esa itu, yang Maha Tunggal, ya. Ma'asyiral muslimin, ini adalah pembahasan kita seputar yang berkaitan dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu merupakan sifat yang sempurna, yang agung dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbil Alamin menunjukkan kepada Allah itu yang menciptakan kita, yang memelihara kita dengan nikmat-nikmatnya, yang menguasai kita, dan juga yang mengatur sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paham terhadap ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin sebagaimana yang telah kita baca setiap hari, dan kita bisa menjadikan sesuatu yang diketahui itu bisa menjadi semakin beriman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang kita bisa sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.